Biasa antar ibu negara kerja. Jumat, tanggal 24 Mei tahun 2024, bab 3141 menjadi lebih besar dan kuat. Bab 8006 sampai bab 8010. Melihat Ye Chen tidak keberatan mengungkapkan identitasnya di depan calon istri dan anak tirinya, He Yuanjiang merasa lega. Dia telah terbuka dan jujur sepanjang hidupnya, dan dia mencintai Han Meiqing dengan tulus. Dia hanya ingin menghabiskan sisa hidupnya bersamanya. Jadi dia tidak ingin berpikir bahwa setiap kali dia menghadapi Ye Chen di depan istrinya, dia masih berpikir bahwa dialah yang tahu sedikit tentang Feng Shui. Dan berdasarkan Feng Shui dan Zouyi, dia berteman dengan menantu keluarga Xiao dari beberapa pejabat setempat. Dia tidak pandai berakting, apalagi berbohong. Tetapi jika Ye Chen menolak, dia akan sepenuhnya memahami dan menghormatinya. Tetapi dia tidak berharap Ye Chen setuju dengan senang hati. Pada saat ini, He Yuanjiang tidak tahu bahwa Ye Chen sebenarnya ingin mengambil alih keluarga barunya yang beranggotakan 4 orang. Dengan suasana hati yang santai dan bahagia, dia dan Ye Chen datang ke villa lereng gunung di Champs-Élysées. Keluarga kakek sudah menyiapkan jamuan makan dan menunggu. Saat mereka melihat mobil Ye Chen mendaki gunung, ketiga pamannya, bibinya, dan Li Yalin keluar untuk menyambutnya. Pria tua dan wanita tua itu awalnya memikirkannya, tetapi suhu di Jinling telah turun drastis dalam beberapa hari terakhir, dan langit menjadi gelap lagi. Anak-anak takut mereka akan masuk angin, jadi mereka tidak berkata apa-apa. Sebelum mobil berhenti, Ye Chen melihat 5 orang menunggunya. Saya sedikit terkejut dan tidak tahan. Bagaimanapun, mereka semua adalah tetua yang menunggu saya di sini. Dari segi etiket, formasi ini terlalu berat. Namun keluarga An tidak merasa berat karenanya. Bagaimanapun, Ye Chen menyelamatkan keluarga An dari api dan air 2 kali. Belum lagi Li Yalin. Tanpa Ye Chen yang menyelamatkan nyawanya, tubuhnya yang penuh peluru akan membusuk di tanah Amerika tempat penguburan dilakukan. Ye Chen memarkir mobil dan keluar dari mobil bersama He Yuanjiang. Pamannya memimpin dan berjalan ke depan, tersenyum dan berteriak, "Cener!" Ye Chen sangat sibuk sehingga dia memanggil semua orang satu persatu. Paman, paman kedua, paman ketiga, bibi, Inspektur Li. Setelah mengatakan itu, dia segera memperkenalkan He Yuanjiang di sebelahnya. Izinkan saya memperkenalkan kepada kalian berlima. Ini adalah alumni ibu saya semasa hidupnya, Profesor He Yuanjiang. Profesor He dulu bekerja di Wall Street, dan kemudian datang ke Jinling untuk mengajar dan mendidik orang-orang di Universitas Keuangan dan Ekonomi Jinling. Seorang Kaifeng, paman kedua yang bertanggung jawab atas urusan luar keluargaan, segera mengangguk dan berkata, "Profesor He, saya pernah mendengar nama Anda di Wall Street sebelumnya. Mereka mengatakan bahwa Anda adalah orang Asia yang paling kejam visi di antara bank-bank investasi Wall Street. Saya sudah terlalu banyak mendengar tentang rekor cemerlang Anda." He Yuanjiang berkata dengan serius, "Tuan An terlalu sopan. Dalam hal visi investasi, tidak ada seorang pun yang saya kenal yang dapat menandingi Cheng Qi. Di depannya, saya hanyalah seorang siswa sekolah dasar. Lagi pula,
Dia merasa tidak sopan menyebut mendiang An Chengqi di depan keluarga An. Jadi dia berkata dengan nada meminta maaf. Maaf. Setelah meminta maaf, He Yuanjiang tidak bisa menjelaskan alasannya. Keluarga An harus memahami hal semacam ini, dan dia tidak perlu menjelaskannya terlalu jelas untuk menyakitinya dua kali. Namun, di mata keluarga An Chengqi telah dibunuh selama 20 tahun, dan mereka telah menerimanya dengan tenang. Jadi ketika He Yuanjiang menyebut namanya, tidak ada yang merasa tersinggung teman sekolah dan teman Chengqi. Ye Chen berencana memperkenalkan He Yuanjiang saat ini, jadi dia berkata, "Paman He, paman kedua saya sering muncul di depan umum. Kamu harus mengenalinya, kan?" He Yuanjiang mengangguk. "Tuan An Kai Fengan, tentu saja saya mengenalinya dan sudah lama mengaguminya." Seorang Kai Feng berkata dengan sopan, "Profesor, dia pantas menerima penghargaan itu." Setelah mengatakan itu, keduanya berjabat tangan dengan sopan. Ye Chen memperkenalkan Paman He Yuanjiang, paman ketiga, dan bibinya, diikuti oleh Li Yalin. Tanpa diduga, ketika Ye Chen hendak memperkenalkan Li Yalin kepada He Yuanjiang berbicara lebih dulu. "Ini pasti Inspektur Li, yang dikenal sebagai cahaya rakyat Tiongkok. Saya telah membaca banyak wawancara dan laporan Anda, dan saya sangat mengagumimu." Li Yalin tersenyum rendah hati dan berkata, "Saya hanyalah seorang detektif, jauh dari sorotan masyarakat Tiongkok. Prestasi dan kontribusi Anda jauh lebih besar daripada saya." Di mana? He Yuanjiang berkata dengan serius, "Tidak sulit bagi kami orang Tionghoa, dan bahkan orang Asia secara keseluruhan, untuk menghasilkan uang di Amerika Utara. Tetapi memang tidak mudah untuk diakui oleh seluruh masyarakat di sana. Pengecualian dan diskriminasi yang terang-terangan dan terselubung baru diketahui oleh orang-orang Tiongkok di Amerika selama bertahun-tahun. Anda dapat dikenali oleh masyarakat arus utama Barat, yang memang merupakan cahaya bagi orang-orang Tiongkok." Kata-kata He Yuanjiang sangat mengesankan beberapa anggota keluargaan. Amerika Serikat sebenarnya tidak seindah yang digambarkan media. Secara khusus, etnis minoritas pasti akan menghadapi banyak diskriminasi yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata dalam kehidupan sosial mereka di Amerika Serikat. Orang kulit hitam, Korea, dan etnis minoritas lainnya yang bersatu untuk berperang akan lebih beruntung, sedangkan mereka yang tidak bersatu akan lebih beruntung, dan bahkan suka menipu bangsanya sendiri. Dalam lingkungan itu dapat digambarkan sebagai kesulitan internal dan eksternal. Ye Chen belum pernah ke Amerika Serikat berkali-kali sejak dia masih kecil, dan dia tidak tahu banyak tentang lingkungan di sana. Tapi melihat cara orang-orang ini mempercayainya, dia tahu bahwa apa yang dikatakan He Yuanjiang adalah benar. Saat ini, Nenek Ye Chen mau tidak mau membuka pintu dan berkata, "Di luar sangat dingin. Mengapa kamu tidak segera masuk? Jangan biarkan Chener dan para tamu berdiri di luar sepanjang waktu." Ye Chen terkekeh dan berseru, "Nenek!" Nenek mengangguk, tersenyum dan melambai, "Cepat masuk, waktunya makan." Ye Chen menjawab, dan kemudian beberapa orang dengan cepat memasuki villa. Orang tua itu juga mendatangi Ye Chen saat ini dan berkata, "Chener, bagaimana kabarmu di Aurus Hill hari ini?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Bagus, Jinling aman." Karena itu,
Ye Chen memperkenalkan He Yuanjiang kepada kakek dan neneknya. Mengetahui bahwa dia adalah teman sekolah dan teman baik putri tertua, kedua tetua itu tentu saja sangat antusias. Keluarga tersebut mengundang He Yuanjiang untuk duduk di meja makan. Pria tua itu memberitahu putra-putranya, "Profesor, dia adalah teman sekelas dan teman saudara perempuan Anda. Kamu harus menemaninya dengan baik. Minumlah sedikit." Setelah itu, dia berkata kepada He Yuanjiang, "Profesor He, jika Anda memiliki peminum yang baik, minumlah lebih banyak. Jika Anda memiliki peminum yang buruk, minumlah lebih sedikit. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Kami tidak memiliki aturan apapun tentang caranya minum di meja makan." Meskipun He Yuanjiang jarang minum alkohol, dia memiliki kapasitas minum yang baik. Dia senang melihat keluargaan hari ini, jadi dia setuju tanpa ragu-ragu. Orang tua itu bertanya lagi pada Ye Chen, "Chener, kenapa kamu tidak minum bersama? Jika tidak, biarkan bibimu mengantarmu kembali ke kota nanti." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Tidak perlu kakek, kita semua adalah bangsa kita sendiri yang berada di bawah gunung. Saya hanya akan meminta Hongwu untuk mengantar saya." Orang tua itu tertawa dan berkata, "Bagus sekali, jika kamu minum, saya akan minum juga." Wanita tua itu dengan cepat berkata, "Kamu masih minum, dan otakmu bingung. Siapa yang mengidap penyakit Alzheimer dan melupakannya?" Orang tua itu tersenyum meminta maaf dan berkata, "Cucu tertua saya ada di sini. Tidak apa-apa untuk minum. Terlebih lagi, Profesor He juga ada di sini, jadi dia harus minum 2 gelas." Wanita tua itu memutar matanya ke arahnya. "Mengapa kamu ingin menambah ukuran jika kamu bekerja sama?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Nenek, jangan khawatir, biarkan kakek minum sedikit, ini akan baik-baik saja." Wanita tua itu secara alami tahu bahwa cucunya yang berharga telah memberikan ramuan yang baik kepada lelaki tua itu. Kesehatan lelaki tua itu telah pulih, dan tidak ada salahnya minum anggur. Jadi dia berhenti memaksa dan hanya mengingatkan lelaki tua itu, "Terima kasih, Chen, karena membelamu. Kamu hanya perlu 2 minuman, tidak lebih." Orang tua itu segera berseri-seri, "Cukup, cukup, 2 cangkir sudah cukup." Paman di samping adalah yang paling cerdas dan dengan cepat mengisi gelas. Orang tua itu dengan cepat mengambil gelas itu dan berkata sambil tersenyum, "Ini, segelas anggur pertama. Selamat datang Profesor He di rumah kami." Semua orang mengangkat gelas mereka. Setelah makan malam dimulai dan segelas anggur pertama dikonsumsi, Ye Chen langsung ke pokok permasalahan dan berkata, "Kakek, paman, bagaimana hasil investasimu di Yanjing kali ini?" Kakek tersenyum dan berkata, "Kami telah merundingkan beberapa proyek besar lagi, yang akan segera diumumkan secara resmi. Saya akan meminta paman kedua Anda untuk memperkenalkannya kepada Anda secara detail." Seorang Kaifeng mengambil percakapan dan berkata, "Bukankah kita sudah memutuskan untuk berinvestasi di perusahaan yang berhubungan dengan baterai listrik terakhir kali? Kali ini di Yanjing, kita kebetulan menemukan listing remi otomobil. Menjual kapasitas produksi lebih dari setahun setiap bulannya sungguh luar biasa. Dan itu benar-benar membuat orang memandang merek dalam negeri dengan kagum. Jadi kami mengambil alih perusahaan manufaktur kendaraan energi baru."
Seorang Kai Feng dan Ye Chen berbicara tentang tata ruang industri Anjia, dan mereka semua memanfaatkan kami karena Anjia kini telah mencapai konsensus bahwa sebagian besar masa depan Anjia akan diserahkan kepada Ye Chen. Jadi dia bukan hanya cucu dari Anjia sekarang. He juga merupakan pemegang saham utama Anjia. Ye Chen tidak memikirkannya sama sekali. Dia hanya sangat terkejut. Saat kembali dari Amerika terakhir kali, Anjia hanya berencana membangun merek kendaraan energi baru. Namun ia tidak menyangka akan mengambil alih secara langsung sekarang. Memikirkan hal ini, dia segera bertanya, "Paman kedua, ketika kamu mengatakan kamu mengambil alih, apakah kamu langsung mengakuisisi sebuah perusahaan?" "Ya." Seorang Kai Feng mengangguk dan berkata, "Ada perusahaan kendaraan energi baru yang memiliki masalah besar dengan rantai modalnya dan sedang mencari pembiayaan di mana-mana. Saya mendiskusikannya dengan paman Anda dan valuasinya tidak tinggi, hanya beberapa miliar. Itu hanya dolar AS, dan dengan krisis utang saat ini, tim pendiri menutup jalur produksi mereka dan kehabisan uang untuk menyelamatkan hidup mereka. Mereka kebetulan bertemu dengan CEO mereka di Yanjing, dan setelah mengobrol, mereka mendapat semua 3 miliar dolar AS. Ye Chen mengangguk. 3 miliar dolar AS memang tidak banyak baginya. Itu seperti gerimis, dan itu bukan apa-apa bagi Anjia. Pada saat ini, He Yuanjiang di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, perusahaan kendaraan energi baru yang disebutkan Tuan An adalah Gaoheng, bukan? Seorang Kai Feng bertanya dengan heran, apakah Profesor He tahu tentang perusahaan ini? He Yuanjiang mengangguk dan berkata, "Saya telah mendengar sedikit, dan saya sudah lama mendengar bahwa mereka berada dalam krisis utang, dan penjualan mereka tidak terlalu baik. Selain itu, jalur produksi ditutup beberapa waktu lalu, jadi saya tidak punya pilihan selain menjual diri saya sendiri untuk menyelamatkan hidup saya." Ye Chen menambahkan, saat ini, Paman He memiliki penelitian yang sangat mendalam tentang pasar energi baru dalam negeri. Kami mengobrol singkat terakhir kali. Saya sangat mengagumi banyak pandangannya, terutama ketika dia mengatakan tentang menyalip di tikungan. Saya sangat terkesan. Awalnya aku ingin menunggu pernikahan Paman He sebelum mengatur agar semua orang bertemu, tapi aku tidak sabar. Jadi aku akan membuat pengaturannya segera setelah kamu kembali. Seorang Kai Feng berkata, karena Profesor He mengetahui begitu banyak tentang energi baru, saya sangat ingin mendengar Profesor He menganalisis situasi energi baru saat ini dan memberi kami beberapa nasihat. Karena itu, An Kai Feng menambahkan, sejujurnya, Anjia jarang terlibat dalam industri manufaktur, tetapi kali ini kami berinvestasi dalam baterai listrik, manufaktur kendaraan, penelitian dan pengembangan chip dalam negeri, dan ruang angkasa komersial. Mereka pada dasarnya adalah industri manufaktur, terutama berharap dapat memberikan kontribusi pada industri manufaktur Tiongkok sesuai kemampuan kita. Jika kita juga dapat menginkubasi perusahaan-perusahaan yang baik dan memperoleh keuntungan ekonomi, itu akan lebih baik. Tapi sejujurnya, saya masih bingung bagaimana menjalankan industri manufaktur yang bisa menangani puluhan ribu orang, terutama manufaktur kendaraan. Gaoheng diakuisisi sepenuhnya oleh kami, dan kami akan menunggu mereka selanjutnya.
Setelah kami kesepakatan dengan masalah hutang dan masalah transfer ekuitas, kami harus menginvestasikan sejumlah uang lagi untuk memulai produksi. Tapi saya belum memutuskan apakah akan mempertahankan tim asli dan terus mengoperasikannya untuk sementara waktu, atau hanya membunuh mereka semua, dan menggantinya dengan yang baru. Ya, saya ingin tahu apa yang Profesor dia katakan. He Yuanjiang berpikir sejenak dan berkata, saya pribadi merasa masalah Gao Heng masih terletak pada positioning produk. Produk utama mengandalkan penumpukan bahan yang konstan untuk meningkatkan nilainya. Tetapi harga satuan per pelanggan terlalu tinggi dan volume penjualan pasti tidak akan meningkat. Dan di pelanggan Gao di bidang harga satuan, juga terdapat persaingan dari mobil mewah tradisional. Jika kekuatan produk tidak bisa mengimbangi sedikit pun, akan sulit untuk membuka pasar. Dan sejujurnya, desain produk mereka belum terlalu matang. Begitu mereka masuk ke dalam lingkaran estetika khusus, ruang hidup mereka pasti akan semakin terkompresi. Tetapi Remy yang baru saja Anda sebutkan benar-benar berbeda. Penempatan mereka cukup tepat dan kejam, dan belum lagi desain produknya. Mengesampingkan pertanyaan apakah ada referensi, tampilan produk mereka memang sesuai dengan estetika mainstream. Setelah mengatakan ini, He Yuanjiang berhenti sejenak dan kemudian berkata, jadi jika Anda mengizinkan saya membuat penilaian pribadi, saya lebih suka Anda membagi tim Gao Heng menjadi dua, dan akhir produksi akan dicadangkan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa jalur produksi dapat dijalankan sewaktu-waktu. Namun dari sisi desain, sisi pemasaran, dan sisi pasar sebaiknya diganti semuanya sebisa mungkin, bahkan mereknya pun harus diganti seluruhnya. Walaupun sudah membeli Gao Heng, merek Gao Heng sudah tidak bisa lagi digunakan. Karena berita kebangkrutannya pernah tersebar luas, semua orang tahu kalau merek ini gagal, nilai mereknya akan negatif, lebih baik buat yang baru. Seorang Kaifeng bertanya lagi, lalu bagaimana menurut Anda, jika kita membangun kembali sebuah merek, bagaimana seharusnya posisi produk utama? He Yuanjiang berkata, harus bersaing dengan produk dengan volume penjualan tertinggi dan pangsa pasar tertinggi. Berbicara, He Yuanjiang berkata, untuk mengurangi stres dan meningkatkan tingkat keberhasilan, banyak orang ingin memulai bisnis di subdivisi vertikal. Mereka merasa persaingan dalam platform e-niaga terlalu besar. Jadi sebaiknya mereka mendirikan bisnis kecil-kecilan, mal atau program kecil, dan memilih produk ibu dan bayi, anggur, dan bahan kimia sehari-hari. Tetapi begitu Anda melakukan ini, Anda tidak akan pernah bisa menjadi platform besar, dan Anda bahkan harus bertahan hidup di ekosistem orang lain secara keseluruhan. Kehidupan dan hal yang sama berlaku untuk mobil. Hampir setiap perusahaan yang memutuskan untuk membuat mobil merasa bahwa kendaraan energi baru dengan harga sekitar Rp 200.000 adalah yang paling kompetitif. Di luar ada Tesla, penguasa yang menjual ratusan ribu kendaraan per tahun, dan di dalam ada banyak perusahaan domestik baru. Kekuatan, jadi beberapa perusahaan telah mari kita fokus pada pasar yang sedang tenggelam sebesar Rp 20.000 hingga Rp 30.000 hingga Rp 30.000 hingga Rp 30.000 hingga Rp 50.000. Beberapa perusahaan berpikir untuk memasuki pasar kelas menengah ke atas sebesar Rp 50.000 hingga Rp 50.000. Namun,
Selama kita mempertahankan mentalitas ini, kesuksesan di bidang yang tersegmentasi mungkin saja tercapai. Tetapi kesuksesan mungkin tidak akan pernah menang melawan raksasa seperti Tesla. Nilai pasar Tesla pada puncaknya melebihi $1 triliun AS. Saat ini, konsep energi baru telah mereda, dan nilai pasarnya masih lebih dari $500 miliar AS. Nilai pasar gabungan dari semua kekuatan baru dalam negeri masih kurang dari itu. Bukannya saya mengagumi orang asing dan berpikir Tesla sangat kuat. Saya akan melakukannya. Dia mungkin juga disarankan untuk melakukan ini. Tetapi Anjia berbeda. Berbicara tentang hal ini, He Yuanjiang berkata dengan sangat serius, kekuatan modal Anjia sendiri kuat, dan dana Ye Chen dan Ye Jia jauh melampaui dana perusahaan kendaraan energi baru dalam negeri. Selain itu, Ye Chen memiliki Yisu Shipping di tangan, dan jumlah ro-ro kapal ini termasuk yang teratas di dunia dalam hal volume dan kapasitas transportasi. Sekarang Anjia telah menggunakan baterai listrik dan mengakuisisi Gaoheng Otomobil. Bersambung.